Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke salah satu rumah YouTuber paling fenomenal, karena dalam waktu beberapa bulan saja subscribe-nya sekarang sudah di atas 33 ribuan. Nah, kalau belum tahu punyanya siapa, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita sekarang sedang berada di daerah Berjing, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Ke rumahnya salah satu YouTuber yang kalau Anda ketik nanti prakerja gitu ya, pasti akan banyak videonya yang berseliweran. Ya, view-nya udah banyak banget, tutorialnya sangat bermanfaat, banyak sekali yang merasa terbantu sebab video-video yang telah dibuatnya. Selain sebagai YouTuber dengan konten edukasi, beliau juga seorang guru, sehingga banyak konten-konten edukasi juga untuk pembelajaran khususnya anak-anak SD. Nah, seperti apa lokasinya, studionya, dan juga kita nanti akan tanya-tanya langsung kepada orangnya, tips suksesnya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk studionya calon guru. Nah, ini studionya. Jadi kalau mau bikin video biasanya di sini, ini green screen yang digunakan nanti untuk background. Nah, ini lampu kalau rekamannya misalnya malam atau kondisi lampunya kurang bagus, biasanya begini di sini. Nah, ini perangkatnya guys. Jadi sederhana namun powerful, bisa bikin konten yang banyak manfaat buat orang lain dan juga bisa menghasilkan tentunya. Nah, kita wawancara langsung kepada kreatornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah berada di studio ya, tempatnya calon guru YouTuber yang sekarang lagi moncer, karena selain subscribe dan view-nya gila-gilaan, ternyata saya kemarin ketemu dengan beberapa orang yang pemula YouTube di Ngawi juga. Itu ternyata belum banyak yang tahu orangnya, tapi channelnya udah banyak yang tahu. Nah, saya tanya tuh, tahu calon guru? Ya tahu mas, itu yang dapat pekerjaan, sampai yang daftar prakerja. Yo ikut tutorialnya ya dari situ kan ya gitu. Tahu nggak siapa yang punya ya? Nggak tahu. Wah, besok saya tak datangin ke rumahnya. Kenal mas? Ah ya besok kenalan, dia bilang gitu. Ada dari pertama kali bikin video ya, itu kita sudah sering sharing. Kebetulan beliau ini lebih kenceng larinya, saya santai-santai aja. Nah, di sini kita akan tanya teman-teman yang belum tahu, channelnya itu kira-kira sudah berapa lama? Puluhan tahun atau sudah ratusan tahun? Untuk channel YouTube sih sebenarnya saya tuh mulai bergabung di YouTube itu mas. Itu iseng-iseng itu sekitar tahun 2017-an. Akan tetapi 2017 itu hanya saya gunakan untuk menyimpan video-video pribadi, misalkan anak-anak sekolah atau mungkin saya karaoke, saya upload di sana. Namun ternyata setelah saya upload video itu kan ada banyak lem hak cipta. Kemudian itu tidak saya pelihara. Kemudian baru pada bulan Oktober 2019 itu saya mencoba untuk membuat channel yang saya tekuni gitu ya. Awalnya saya tuh mendampingi anak-anak dari Korwil Kecamatan Karanganyar pada saat itu, karena saya diberikan tugas untuk mendampingi anak-anak PMR Jumbara di Jogorogo dulu. Itu kan diwajibkan untuk salah satu lombanya itu kampanye media sosial, yaitu kita liput dari anak-anak kegiatannya, kemudian kita upload di YouTube, kita bagikan linknya di media sosial, nanti banyak-banyakan yang like, banyak-banyakan yang view gitu. Nah ternyata lambat laun itu saya melihat ternyata YouTube itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah berarti
mulai saat itu saya kembangkan YouTube itu. Nah, baru Oktober 2019, kemudian pada bulan apa ya, April atau Maret 2020 itu baru ke Monet. Nah, seperti itu. Nah, berarti Oktober, November, Januari, Februari, ya berapa itu? Baru 6 bulanan ya? Iya, sekitar segitu. Baru 6 bulanan ini ke Monet, artinya baru kemarin itu saya ingat sekali ini, pas waktu 1000 subscribe itu belum bisa di Monet. Iya, belum. Karena jam tayangnya kurang. Iya. Ditunggu di support video terus sampai 3000-an waktu itu ya. Iya, 3000-an baru ke Monet. Namun nah sekarang tadi kita cek itu 1 bulan ini aja subscribe-nya udah nambah 19.000 gitu ya. Iya. Totalnya sudah 33. Nah, mungkin teman-teman nanti yang lihat video ini subscribe-nya di calon guru Kanjeng Mariadi itu bisa udah 100.000 nanti. Dicek aja. Ini sekarang tanggal 23 September 2020. Teman-teman bisa cek nanti. Nah, ini sedikit perjalanan mulainya. Kemudian kan pasti ada momentumnya. iya. Karena saya lihat pas awal-awal itu kasihan sekali itu YouTube-nya. Nggak ada yang nonton. Yang subscribe juga teman-temannya sendiri kan Iya. paksa itu. HP-mu mana? Ini tak subscribe. HP saya juga di-subscribe, kebetulan saya punya beberapa email kan. Ya istilahnya kita nge subscribe lah pada saat awal-awal ya. Iya kan, tapi ya nggak apa-apa, teman sendiri kan ya disupport. Walaupun Iya. saya juga jarang lihat videonya. Tapi setelah sekian lama, bukan hanya kita yang support ya sebenarnya. Konten itu ternyata kalau bermanfaat buat orang Iya, lain, betul. orang lain itu merasa itu penting dan itu pasti mereka subscribe sendiri. Iya pasti. Nah, kemudian view-nya juga naik. Nah, ini saya tanya momentum nih. Kira-kira konten-konten apa yang membuat channelnya itu mulai dikenal, mulai banyak yang support, mulai banyak yang seneng gitu dengan kontennya. Ya awalnya kan saya tuh amburadul mas ya. Pada saat kita membuat channel, kemudian kita itu kan ibaratnya kita itu menebar mata pancing yang sebanyak-banyaknya di tengah lautan. Nah nanti dari mata pancing yang kita tebar itu manakah yang mendapatkan ikan paling besar, itu yang harus kita kembangkan. Nah seperti halnya di channel YouTube saya ini, itu awalnya tuh kan gini ya, saya di sekolah itu berprofesi sebagai guru. Ya itu saya membuat video tentang video pembelajaran. Kan sekarang ada masa pandemi itu kan harus belajar daring via online di YouTube itu kan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya di sekolah itu diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk menjadi bendahara bos, itu kan mengerjakan aplikasi RKAS bantuan organisasi sekolah itu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, saya membuat, karena saya kan juga suka dengan HP Android itu kan. Nah jadi saya suka kepo-kepo terhadap aplikasi. Kemudian saat saya mendaftar atau menggunakan download, install, itu saya rekam layar, kemudian saya bagikan ke channel YouTube saya, termasuk tutorial komputer juga. Nah itu saya jadikan playlist tutorial komputer dan Android. Kemudian lagi ada pada saat momentum sekarang ini kan prakerja ya, mulai dari awal tahun kemarin April kayaknya, prakerja gelombang pertama itu saya juga buat tutorial. Saya nggak bisa daftar di prakerja, namun saya mencari relawan untuk saya daftarkan, nanti saya rekam layar, saya buat konten. Nah dari konten-konten itu ternyata ada 1 atau 2 video yang menonjol. Nah pada saat ada video yang view-nya menonjol yang banyak, nah itu dari analitik itu kita kembangkan. Nah berarti penonton sukanya terhadap video yang sejenis itu, berarti kita kembangkan yang itu. Nah alhamdulillah dari sana ternyata menghasilkan banyak banget ya, view nambah, subscriber nambah dengan pesat. Nah itu adalah teknik untuk membangun saya tuh kurang lebih seperti itu. Nah ini yang menarik ini. Karena awalnya memang dibuat acak adul ya. Iya betul, gaduh-gaduh lah. Gaduh-gaduh di warung, diwawancarai pemilik warungnya, temennya yang melihara burung, ngasih pakan burung tuh diwawancarai. Saya aja main ke rumah langsung ditodong kamera tuh, ayo wawancara apa mas? Wis opo wae gitu. Kayak nyambung ke sambung. Tapi itu tadi kita kan nggak tahu mana konten yang memang dibutuhkan. Iya, tugas betul. kita, Anda terutama YouTuber baru ya, pokoknya bikin konten yang sesuai keseharian kita aja, jangan Ya. usah dibuat-buat. Yang kita memang ngajar, ya udah tentang ngajar itu kan. Kalau pas pulang misalnya mampir warung, ya bikin konten tentang warung. Silaturahmi kayak sekarang nih, saya silaturahmi ke rumah teman
Ya udah saya bikin konten aja sekalian. Siapa tahu nanti dari banyak konten-konten yang ada kita manfaatkan mana view-nya yang paling bagus. Nah berarti itu yang dibutuhkan banyak orang. Iya betul. Nah oke, itu dulu mungkin sesi kali ini ya. Lain waktu mungkin kita akan ulas lagi. Tapi sebelum saya tutup, nah mungkin penasaran nih. Sebenarnya penghasilan YouTube itu berapa sih kira-kira dengan berapa 33 subscriber? Ngeri ya 33. Tapi tidak hanya tergantung subscribe ya. Iya betul. Jadi view itu juga pengaruh. Percuma subscribe-nya banyak, tapi nggak ada yang nonton, itu juga nggak akan menghasilkan adsense yang tinggi. Ya, tapi kalau view-nya banyak, otomatis subscribe-nya pasti banyak. Ya kan? Karena kalau dia nonton itu otomatis berarti ini tangan sudah gatal pengen subscribe. Iya betul. Nah dari situ, nah ini mau buka-bukaan Anda ini. Oh iya nggak apa-apa. Kalau Saya bukaan ya. saya suruh orangnya, ini bukan termasuk pamer ya, kita ini motivasi, termasuk saya, subscribe saya itu baru belum ada 1000 yang channel ini. Channel satunya itu sudah hampir 2000. Alhamdulillah dari sana sudah hampir 1 jutaan penghasilannya. Dan dari sini supaya teman-teman termotivasi bikin channel YouTube dan juga bikin konten. Saya tanya nih dari 33.000 subscriber, view-nya saya tidak tahu, nanti bisa dicek sendiri teman-teman. Kira-kira sudah menghasilkan berapa selama ini? Ya mungkin aja ya dari perkembangan dari awal ya. Dari awal. Dari awal Monet bulan pertama. Nah bulan pertama itu dulu dari YouTube itu bulan pertama itu kan sekitar pertengahan bulan, awal bulan ya. Itu baru beberapa hari itu menghasilkan sekitar 75.000. Itu bulan pertama Monet ya. Oh, ya kemudian bulan kedua Monet itu dari YouTube itu menyumbangkan penghasilan sebanyak sekitar 450.000. Bulan ketiga itu menghasilkan 750.000. Bulan ketiga itu menghasilkan dari YouTube itu 1.200.000. Kemudian bulan kemarin ini dari YouTube menghasilkan 4 juta. Dan insya Allah nanti bulan depan, nah ini nanti menghasilkan sekitar 14 sampai 15 juta. Ya, sekitar segitu lah. Ya lumayan untuk kita buat beli cilok ya teman-teman ya. Wah lumayan, bukan lumayan lagi. Kalau Anda pengangguran, kalau tidak hanya pengangguran sebenarnya, beliau ini abdi negara aktif dan tidak hanya kaleng-kaleng, semua pekerjaan di sekolah dilahap semuanya. Namun di sela-sela aktivitasnya yang sangat padat dan sibuk itu, pulang ke rumah itu selalu menyempatkan bikin video. Dulu bilang ke saya minimal sehari 1. Sekarang itu nggak cukup kan? Sehari itu 1 nggak cukup. 4, 5 minimal itu lah. Sekarang 4 dan 5 ngeri loh. Ya, jadi kalau teman-teman masih ada terkendala, wah saya sibuk nggak punya ide. Beliau ini malah idenya udah habis di kantor, tapi pulang sekolah masih menyempatkan cari ide. Dan ide itu kalau sudah dieksekusi akan muncul terus. Iya betul. Muncul terus dan muncul terus. Dari 700 ke 400, dari 4 juta ke 14, itu lompatannya luar biasa. Ya, dan semoga ini juga menginspirasi teman-teman. Kalau punya saya nanti saya ulas kalau sudah mulai gajian ya. Intinya sekarang pun saya juga sama. Nah, Pak, di awal itu saya cek cuma 100 ribuan. Iya. Bulan kedua itu baru 500 ribuan. Ini baru mulai ke bulan ketiga, adsense-nya hampir sudah mulai. Teman saya jujur belum menemukan konten apa yang viral gitu, karena konten saya kan konten edukasi ya. Nah, edukasi itu kebanyakan yang nonton ya itu aja. Kalau prakerja ini memang momentumnya hampir semua orang membutuhkan di Indonesia ini. Dan rata-rata yang mencari tentang tutoran prakerja itu mereka yang masih gaptek. Nah, jadi kan momentum banget itu ya. Betul. Nontonnya itu langsung dari awal sampai akhir. Nah, jadi view-nya lumayan. Kalau punya saya ini tutorial misalnya WhatsApp, kayak channel saya ini ya. Acak adul nih, anak saya main videoin ya, kemudian tutorial bisnis dan sebagainya. Tapi itulah, jangan terkungkung pada satu jenis dulu. Tapi kalau sudah mulai memang kita ketemu dengan konten yang memang dibutuhkan orang, jangan idealis hanya kita suka ya. Betul. Kita suka tapi orang lain tidak butuh ya percuma juga. Kalau bisa orang itu suka, kita belajar biar yang kita suguhkan itu lebih enak dilihatnya. Iya. Itu ya.
Oke, terima kasih Kanjeng Guru. Oke, sip. Calon guru Kanjeng Mariati. Kadang-kadang suka lupa Kanjeng Guru. Calon apa? Calon sarjana dulu. Katanya sudah jadi sarjana. Calon guru udah jadi guru. Nah, ini merendahkan apa itu nama channelnya itu menipu. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Yang baru pertama kali nonton, yang belum saya silahkan di subscribe. Silahkan request video apa yang ingin Anda ulas, terutama area Ngawi, karena kebetulan insya Allah saya akan sering bahas konten-konten yang ada di daerah Ngawi, tentunya dengan cara Kak Eko, dengan cara saya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.